Ya, kita udah sampai di Surken. Sampai Surken jam 5 kurang. Sudah di luar prediksi gua itu habis maghrib dengan pes teman-teman yang tadi. Surken, cuman ada yang aneh di Surken baru nih, kita nggak tahu dipasangnya kapan. Ada solar panel, ada CCTV. Menarik. Kita rencana mau ngecamp di Surken Barat, jadi ini kita lagi jalan ke Surken Barat. Yuk. Oh, udah ada tenda tuh di situ. Nah, puncak tuh di sana tuh. Puncak tuh kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, sampai. Ya, jadi tadi pas lagi masang tenda ternyata hujan, terus jadi chaos banget. Sabar, gue lagi ngomong. Maaf. Nah, terus habis itu chaos, akhirnya kita buru-buru buka tenda, terus akhirnya baru bisa take video lagi, dan sekarang lagi makan mie. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Naik dulu deh. Oh, Ngembun baru bangun dari Surken. Ngembun nih. Nanti kita keluar tenda. Tas lu bawa, gua pakai buat naruh air. Si Ngembun ya. Kita beres-beres dulu sleeping bag. Lu mau bawa? Taruh tasnya ke dulu. Iya, taruh steril dulu. Tapi gua buat naruh air. Ada berisik kamu Samit. Kita pagi ini menikmati puding yang semalam udah dibuat. Anjay, kayak nikmat sih. Terus ada ini, mantap. Masih berantakan banget. Yuk, nanti udah kelihatan ya. Udah cerah. Tapi emang niatnya emang gak Samit. Karena apa? Bosan. Ayo kita coba ke depan tenda. Ada apa di sana? Set. Anjay. Teman-teman kita lagi pada siap-siap summit. Ini kita tali kita ada yang letoy nih di tenda. Teman-teman kita udah pada jalan. Ini kenceng padahal bagus. Semalam hujan dong, kelihatan nggak rintik-rintiknya? Kamera backlight sih nggak kelihatan. Nih, ini tenda juga, tenda kita ini, kalau ini kita nyewa guys.
dari apa itu, Kompas. Ini punya rekan kita, of course, Didit. Itu Hilman punya kita. Jemur dulu biar turun bunyi aman. Kita rencana pagi ini mau masak ayam goreng ya, cuman kok masih mager ya. Kita jalan-jalan dulu menyusuri Surken. Di Surken tuh banyak sampah kan sebetulnya, entah kenapa. Kalau sisa makanan mungkin oke ya kan, jadi ada penghuni Surken yang akan ngabisin gitu loh. Cuman kalau plastik, siapa yang mau ngolah di sini? Itu masalah dari dulu di gunung-gunung Indonesia. Yang bagus tuh sebetulnya sistem kayak merbabu. Jadi merbabu itu ketika kita mau naik, kita harus data sesuai apa yang kita bawa, lalu pas naik terus lalu turun, pas turun kita ditanya, kita sampah kita yang sesuai data kita mana. Kalau nggak sesuai, seingat saya itu dendanya trashback. Seingat saya, correct me if I'm wrong. Ya, itu puncak gede, kelihatannya cerah di atas. Cuman kita tak tertarik ke sana. Nah, itu kayaknya kamar mandi. Nanti kita ke sana, kita ke mata air dulu. Habis itu kita ke kamar mandi. Sebelum kita jalan-jalan, kita mau masak nasi dulu nih. Udah prepare nih kompor kita. Ini kita minjem rekan Didit nih. Kompor kita yang mana kompor? Ini bapuk nih. Yuk kita mulai jalan-jalan. Mana botolnya? Botol kosong. Ini dia. Kita jalan-jalan sambil isi air. Gas. Jalannya lumayan ya. Surken tuh luas. Kalau pastinya berapa hektar saya kurang tahu. Belum pernah baca-baca tentang Surken. Cuman ya, yang pasti buat perumahan sih bisa bikin 1000 rumah kali. Tipe 32. Lebih bahkan ini. Itu ada tenda-tenda. Lagi siap-siap mau pulang kayaknya. Tuh. Di sana juga lagi banyak tenda-tenda. Bang, balik. Nah, mata airnya itu di sana, guys. Di bawah sana. Itu ada masjid, sama itu ada kayak shelter begini. Nah, kita harus turun ke bawah sana. Caranya gimana? Mari kita let's go tuh. Tuh di bawah sana itu. Nah, kalau kamar mandi di sana itu jalur ke arah puncak. Nanti kita juga ke sana, kita muter. Jalannya ya gimana ya? Batu-batu gini lah. Saya pakai sendal. Ya. Bismillah, semoga aman. Set. Kita kesini dulu aja, karena di situ ada tenda. Gak enak. Dulu di situ tuh, di pendakian pertama saya ke Gede, tepat di sini nih, di bawah sini. Ada, saya sama Didit lewat beberapa kali
karena ingin ngambil air, ya pastinya ya ke situ. Jadi di situ ada tenda satu. Entah saya masih ada footage fotonya apa enggak. Kalau ada nanti saya kasih di gambar. Cuman di tenda itu ketika pas malam sampai Surken itu tenda itu udah ada. Awalnya saya sama Didit pengen ngecamp di situ. Cuman karena memang udah penuh tuh maksudnya udah ada isinya, udah ada tenda. Jadi mau nggak mau kita pindah. Kita pindah ya ke tempat yang kita tenda sekarang lah. Nah, itu kondisi malam ya. Terus ketika paginya mau summit, kita mau ngambil air, kita lewat situ lagi. Tenda itu masih sama seperti semalam. Sepatu masih ada di situ. Terus, oh ini tempat sholat guys. Musola. Oh musolanya ada 2. Ya, bagus lah ada fasilitas ya untuk umat muslim buat menjalankan ibadahnya apa. Oh, alarm masak nasi. Nah bagus lah untuk fasilitas, semoga nggak rusak aja sih. Tapi ini kayaknya bahannya kokoh ya. Nanti kita lihat bahannya yang kamar mandi itu di atas sana. Nah lanjut cerita lagi. Ketika pagi tendanya nggak berubah sama sekali, sepatu, meja ada di sini, masih ada di situ. Jadi benar-benar nggak ada perubahan di situ. Terus ketika naik saya ke summit, ternyata memang nggak ada perubahan juga. Nah, ketika ketika saya turun, saya ke base camp, ternyata memang di situ ada yang meninggal katanya. Jadi ya memang dia meninggal di tenda. Ya mungkin itulah salah satu faktor tenda itu nggak berubah sama sekali. Mungkin dia dari malam meninggalnya pas ada di gua yang tadi itu. Ya nanti kita ke sana. Kita mau isi air dulu, itu dia. Isi airnya. Mungkin ditutor dulu sama abangnya ini. Dia duluan deh yang isi air, kita lihat dulu. Nah, kalau ngambil air tuh harusnya di sini guys, jangan di bawah. Karena kita nggak tahu di bawah itu dari hulu, entah dipakai cuci muka sama yang dari hulu, entah ada apa, jadi bahaya. Jadi mending isi itu di aliran. Aliran itu maksudnya di pipa itu ya. Nah ini sini set. Jadi kita tutor ya guys. Jadi pertama kita harus nginjek batu. Tapi hati-hati. Nah gini. Ah. Set, ya. Kita minum dulu. Bismillah. Ah, seger. Kayak mineral beli. Saya tutup dulu. Mantap. Udah penuh lagi. Wah, ditungguin kita. Maaf. Santai. Ayo, mari. Yes, Bang. Yuk. Oke. Yuk kita ke arah kamar mandi. Kita coba lihat kamar mandinya gimana bangunannya. Nah, mungkin jadi semalam ngambilnya dari sini guys. Nah yang seperti saya bilang kayak jadi bahaya ketika di hulunya itu dipakai sesuatu yang jorok gitu loh. Nah, bahaya kan buat cara nyamuk. Sebenarnya sih namanya di gunung ya apa aja kita makan ya. Cuman kan kalau bisa kita milih yang lebih bersih kenapa enggak gitu kan. Ayo kita lanjutin perjalanannya.
Sebenarnya enak, posisinya lumayan strategis, ke arah air deket, ke arah puncak juga dekat dibanding tenda kita itu di sana kuning, ya kan? Sebenarnya strategis, makanya Didit waktu itu pengen ngecamp di situ, cuman ya gitu karena penuh, dan ternyata pas sampai base camp ditemukan ada tenda di situ dan dalamnya meninggal. Ayo coba kita ke sana. Kita mereview kamar mandi Surken. Nah, di sini ada pelang, guys. Coba kita lihat pelangnya. Ada yang pakai Hilman juga. Cuman itu serinya beda. Cuman kuningnya Hilman banget. Nah, itu ada pelang tuh. Pelangnya cuman nggak jelas ya. Nggak tahu tuh arah kemana. Nah, sebelum kita ke sana dulu. Ini dia. Kita ada di 2738 mdpl. Alun-alun Gunung Gede. Di atas itu setahu saya 29 berapa gitulah, intinya gitu. Itu ada shelter dari Are. Nah, kita coba ke sana. Kita coba cek itu dia kamar mandi. Nah, ini mas-masnya lagi TikTok kayaknya. Nah, itu toilet umum Surken. Ada 3 biji, cuman nggak tahu bisa dipakai semua apa enggak. Bangunannya sih kokoh ya. Cuman yang waktu kemarin tuh ada bangunan kamar mandi yang malah dijadiin tempat sampah. Dikunci ya, of course, karena dia itu hanya untuk emergency sebenarnya. Wah, abangnya lagi masak tuh. Yoi. Udah muncak? Oh, di atas cerah nggak? Asik. Nah, jalannya ke sini ya. Set. Nah, sini. Oh, di sini juga ada tenda. Sini warung, of course, di puncak juga ada warung. Saya pernah beli air sih 1,5 liter di puncak. Itu harganya berapa? 45.000. Nih jalannya ke puncak. Set ke sana, set. Naik sih lama, setengah jam, sejam. Turun cepat. Turun bisa 15 menit lah. Ini warung cukup banyak. Di puncak juga kayaknya ada 2 kalau nggak salah. Lupa saya. Saya ke Gede tuh 4 kali, 6 kali gitu. Cuman ke puncak baru yang pertama kali Gede doang, udah. Selebihnya enggak. Benar-benar waktu itu pertama kali ke Gede, terus ke puncak. Setelah itu malas. Nggak tahu kenapa. Bang, isi bang. Yoks. Nah, itu dia. Lebar kan. Kalau dibikin klaster tuh kayaknya 1.000 rumah juga dapat nih. Mantap. Yuk kita lanjut ke tenda. Masak ayam goreng, karena apa namanya, nasinya udah matang. Tuh ada sejoli lagi TikTok. Mantap. Cerah nih, Gede pasti puncak. Tuh abang-abangnya lagi pada cuci tangan, cuci kaki.
lagi main-main air, ya kan? Wah. Yep. Nah itu abangnya yang kita tadi kasih tahu. Oh, saya baru lihat nih. Saya baru lihat. Ini kita coba ke sana. Dilarang camping, patok dengan stiker, sisi stiker merah, maka area tersebut dilarang mendirikan tenda. Merah tuh berarti ke sana. Tapi itu ada patok hijau. Nanti kita ke patok hijau. Hijau sana. Nggak ada patok. Ya, tahu dah. Itu ada patok hijau. Hari ini kita nunggu mereka turun, beres-beres tenda. Sekarang jam berapa sih? Sisi nggak mau kesiangan ya, sorean ya turunnya. Minimal banget jam 12 udah jalan. Setengah 10. Kan? Sisi nggak mau kesiangan. Semoga mereka cepet turunnya. Sebetulnya tuh puncak tuh ya gitu-gitu aja. Yang lama itu ngantri foto. Jadi sebetulnya tidak perlu lama-lama. Tapi memang ngantri foto di tugunya itu lumayan lama. Barang-barang kita lagi saya jemur. Terus sepatu saya, ini carrier Yadi, ini carrier saya. Itu payung yang semalam saya pakai karena hujan. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, perjalanan balik dari Surken jam 12. Kita lanjut ke Gunung Sahara. Kita balik bersama Yadi. Iya, saya lagi dari Israel. Dari Israel. Gua dari Yaman. Berantem kita. Ya, kita sudahi dulu vlognya. Nanti kita Nepal. Gua hero. Nepal. Nepal. Nanti kita akan, jika memang ada waktu kembali, kita share perjalanan kita lagi. Terima kasih telah menonton. Jo, jangan ngeblok mulu, Jo. Jo. Bapak-bapak lu. Anjay, bapak-bapak ngeblok nih, bapak-bapak. Bapak-bapak ngeblok. Berisik. Kijang 1, bapak-bapak ngeblok nih. Bapak-bapak.